Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya hari ini untuk mata kuliah pemrograman NC, CNC. Kemudian Kampus kan ya? Curhatan doang. di mute silakan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar setidaknya ada beberapa kode terkait dengan materi pemrograman NC CNC. Di sini ada G00 terakhir mempelajari tentang apa? Yang ini tentang ini ya. Gerak makan tanpa pemotongan atau rapid movement. Kemudian ini kok nggak bisa ya. Terus G01 merupakan pergerakan dengan pemakanan atau cutting. Terus G17 itu didefinisikan tentang plane ya, atau bidang terkait dengan bidang X dan Y. Sedangkan G18 itu terkait dengan bidang ZX atau XZ. G19 itu terkait dengan bidang atau plane YZ. Terus kemudian kita pahami juga selain kode tadi, ada juga huruf-huruf yang sudah kita pelajari, ada X, Y, Z, itu juga untuk pelajari terkait dengan arah aksis, X arah aksis atau sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Terus kemudian F itu feeding atau feed rate, dan N itu terkait dengan nomor program. Nomor programnya jangan lupa itu bisa kelipatan 5. Jadi misalnya ada N5, N10 ya, N15 dan seterusnya. Atau misalnya kelipatannya 10 juga bisa. Ada N10, N20, ada N25 misalnya, dan seterusnya. Sedangkan untuk selanjutnya kita akan mempelajari yang pertama adalah terkait tentang positioning. Terkait positioning reference point system atau sistem pemposisian referensi. Sistem pemposisian referensi itu dibagi menjadi 2 poin utama, yaitu ada absolut dan incremental, dan absolut. Dari namanya itu bisa kita pahami bahwa dalam mempelajari pemrograman NC itu patokan nilai atau titik awalnya itu ditentukan dari mana. Itu yang menentukan incremental atau absolut. Bentar. Menentukan incremental atau absolut. Kemudian kalau yang absolut itu kita tentukan seperti kalian menentukan diagram Cartesius. Nah, misalnya gini. Ini ada diagram Cartesius. Ya, diagram Cartesius. Kalian ketahui kan kalau di titik ini adalah titik 0,0. Terus pada saat kalian mau bergerak, di sini adalah sumbu Y, di sini sumbu X. Saya hapus dulu. Nah, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, di mana pada saat kita mau menentukan titik, misalnya titiknya titik di sini. Nah, titik yang merah itu adalah kita tentukan posisi jaraknya itu dari titik 0,0. Dimanapun posisinya, dia dari titik 0,0. Misalnya tadi titik sini, terus kemudian ada juga titik yang lain di sini, yang hijau, terus yang ungu misalnya di sini. Nah, menentukannya itu menghitungnya sangat mudah, yaitu menghitung dari satuan dari sudut dari titik 0,0 kan, seperti yang kita pelajari di SD, SMP, SMA.
Kalau yang di sini berarti dari titik awal. Misalnya, oh ini 4. Kalau ini, oh ini 3. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. Ini dia ada berapa satuan. Gitu. Jadi posisinya adalah X, Y. Itu untuk menentukan titik absolut. Positioning menggunakan absolut. Di mana di sini bisa diperlihatkan bahwa posisi 0,0 itu bisa dilihat misalnya dari titik yang sini. Titik sini berarti dia berjarak 1 cm, itu berarti ke titik yang pertama, yang sini, yang lubang kedua, atau lubang pertamanya di sini jaraknya adalah 0,25. Kemudian jarak lubang kedua 1, lubang ketiga ke pusat ya, pusat lubangnya adalah 1,75, kemudian 2,0 dan seterusnya 2,75. Itu untuk seterusnya. Begitu juga jika titik pusatnya dari titik ini bergerak ke arah atas, itu juga bergerak sejauh mana dia untuk posisi bergeraknya. Hal itu berbeda jika kita menggunakan titik inkremental. Dihapus dulu. Inkremental. Inkremental adalah posisi pemposisian yang dilihat dari titik terakhir atau titik referensi mana dia pergerakannya. Sebagai contoh misalnya dia dari titik yang ini. Titik yang itu merupakan titik dia awal tools itu berjalan. Tools itu berjalan jika dia bergerak ke arah sumbu X, maka dia Y-nya sama dengan 0, berarti ini bergerak adalah misalnya ya N5. N5-nya berarti dia bergerak X-nya sejauh 0,25, berarti X 2,5. Misalnya gini. Dia hanya bergerak X-nya saja. Terus kemudian kalau misalnya program selanjutnya, dia bergerak lagi. Kalau dari titik awal itu digabungkan 0,25 ditambah 0,75. Nah, sedangkan kalau inkremental, dia menentukan posisi pertambahan jaraknya itu dari titik semula dia bergerak. Nah, kalau misalnya tadi dia bergerak di titik merah, sekarang dia posisi sekarang ada di titik biru. Berarti dia pergerakannya itu adalah X 0,75. Jadi bukan dihitung kumulatif dari titik yang merah tadi, tapi dia sudah bergerak dari titik yang biru. Begitu juga dengan seterusnya, jika dia bergerak dari titik yang biru sudah bergerak menuju titik yang hijau. Nah, ini. Maka untuk bergerak dia ke titik yang selanjutnya yang kuning, maka dia harus menentukan pergerakannya itu sejauh dari titik awal dia sampai titik selanjutnya saja. Gitu. Itu inkremental. Terus konsepnya seperti itu. Terus kemudian muncul pertanyaan, kapan kita menggunakan inkremental dan absolut pada saat pemrograman NC CNC? Paling mudahnya itu adalah menentukan pergerakannya itu tergantung dari produk yang akan kita kerjakan. Kalau sudah pasti pergerakan dari titik zero mesin ke titik zero produk, itu pasti dia menggunakan titik absolut. Karena untuk menentukan setting awal, titik absolut sama titik selanjutnya zero mesin kan jauh sekali ya, tidak menempel ke produk. Kalau sedangkan di zero produk itu dia menempel pada produk, itu ditentukan di awal itu adalah inkremental. Itu akan kita bahas nanti ya. Terus kemudian konsepnya seperti itu ya. Oke. Itu perbedaan absolut dan inkremental. Jadi konsep utamanya jika kalian berdiri di titik awal, terus kalian maju 2 langkah, makanya kalian maju 2 langkah ke arah, nah misalnya kalian berdiri dari titik ini, terus kalian maju 2 langkah ke sini dan ke sini misalnya. Nah itu sama aja kalian misalnya di sini bergerak sejauh misalnya Y2. Sejauh Y2. Itu simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian dari titik awal ini bergerak ke kiri 1 langkah, nah ini bergerak berarti bergeraknya
X minus 1. Terus apabila ini kalau misalnya kita tentukan dengan dari titik inkremental. Tapi kalau misalnya kalian tentukan dari titik yang awal tadi, yang ini, yang X, yang saya silang, berarti dia pergerakannya adalah misalnya Y plus 2, X min 1. Itu pergerakannya. Oke, kita lanjut ke sampai sini ada yang masih bingung apa sudah paham ya? Inkremental dan absolut saya rasa masih mudah ya. Masih mudah. Oke, mungkin selanjutnya ke kode berikutnya yaitu ke pengkodeannya. Di mana tadi absolute positioning itu kita kenal dengan perintahnya adalah G90. Formatnya N ke berapa tadi? G90 baru dia bergerak. Contoh misalnya di sini G90 itu memerintahkan default system atau misalnya sistem awal yang pada saat pemrograman di awal untuk menerima sini ya. Di sini accept berarti dia menerima semua koordinat sebagai koordinat sistem absolute koordinat. Jadi sampai nanti selanjutnya ada pengcancelnya. Jadi G90 ini di-cancel oleh G91 tadi. Jadi pilihannya antara dua. Kalau nggak absolut, dia pasti inkremental. Sama kayak yang sebelumnya tadi yang kita pelajari di minggu lalu. Ini nih. Ini adalah rapid movement atau G01 atau G02 atau G03. Jadi pergerakannya saling meng-cancel. Sama seperti yang selanjutnya juga. Yang G17, G18, G19. Pasti salah satunya dipakai. Gitu. Jadi kalau nggak G17, nggak ada perubahan. Jadi terus menggunakan G17 terus dari atas ke bawah. Sampai nanti ke baris atau ke blok berikutnya ada yang G18. Berarti ubah menjadi G18. Nah, kalau yang ini kan G00, G01, G02, G03. Ini kan pasangannya ini ya. Oke. Bentar. Kemudian selanjutnya G90 di sini dia menerima semua koordinat. Nah, di sini koordinat-koordinat ini itu biasanya diukur dari fixed origin atau dari titik aslinya. Nah, di sini yang dinamakan X0, Y0, Z0 itu adalah titik zero mesinnya misalnya. Jadi pada saat penggunaannya, misalnya nih kalian mau mengembalikan ini ke titik awal di ujung, itu ke titik zero, ya cukup perintahnya N berapa, misalnya N ke 100, misalnya N100 ya. Terus kalian mau mengembalikan ini ke awal G90. Nah, itu langsung dia ke posisi 90 misalnya ke zero, atau sebetulnya untuk dari awal ini yang akhir, tapi kalau misalnya ternyata ditentukan di awalnya itu dari misalnya N05 yang awal itu sudah ditentukan misalnya G90. Nah, berarti menentukan bahwa dari awal ini, dari titik awal sampai ke titik nanti ada peng-cancel lagi G91, itu dia akan menggunakan G90 semua di bawah. Jadi istilahnya adalah dia menentukan titik koordinat ini. Titik koordinat ini adalah titik yang berasal harus dari titik 0, 0,0 yang di bawah ya, yang 0, 0, X0, Y0, Z0. Jadi pada dasarnya itu ya sama seperti diagram Cartesius, sebetulnya dia 0, 0 semua. Oke, kita lanjut ke sini. G91. G91 itu secara definisi tadi sudah dijelaskan. Dia terkait dengan incremental positioning atau incremental position. Format pengkodeannya sama seperti dengan G90. N ke berapa? G91. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa setelah dari baris ini, selanjutnya ke bawah, itu dia harus menggunakan incremental. Jadi kalau misalnya tidak ada G90 ke bawahnya, itu sudah pasti
akan menggunakan incremental terus-menerus. G91 itu akan di-cancel atau tidak akan incremental lagi jika ada G90 yaitu absolut. Jadi saling gantian. Jadi dia kayak dua sisi mata uang gitu. Kalau nggak depan ya belakang gitu. Jadi kalau misalnya depannya diganti ya pasti belakang. Itu salah satunya. G90, G91 tadi sudah. Terus kemarin G00 rapid movement tanpa cutting, G91 linear interpolation atau interpolasi lurus atau pemotongan secara lurus garis. Di mana kalau pemotongan secara garis itu dia seperti nah, pemotongan secara garis itu kan tadi sorry. G01 itu kan linear ya. Nah, linear yang dimaksud itu dia bisa secara horizontal, motongnya bisa ke kiri, bisa ke kanan, dia bisa secara vertikal, dia juga bisa secara diagonal, gitu ya, tergantung dari penggunaannya. Tetapi di sini bisa dia menggunakan yang namanya adalah yang dinamakan di sini adalah dia menggunakan G02. Di mana G02 ini kita namakan G02 dan G03 namakan circular interpolation atau interpolasi secara sirkular. Di mana kalau sirkular kita definisikan membentuk sudut gitu ya. Membentuk sudut sirkular. Jadi bisa lingkaran, setengah lingkaran, seperempat lingkaran atau sudut yang ditentukan. Secara definisi dulu, circular interpolation itu biasanya dikenal dengan radial atau sudut atau pergerakan-pergerakan secara radial atau pergerakan-pergerakan secara sudut. Di mana G02 ini biasanya digunakan G02 itu digunakan untuk clockwise atau diindonesiakan searah putaran jarum jam atau searah jarum jam. Tuh. Berbeda dengan yang sebelahnya nanti adalah G03. Di mana G03 itu kebalikannya, circular interpolation tapi counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sama seperti yang tadi, G02 termasuk dengan modals ya. Dia termasuk dengan modals yang dimana modalsnya itu bisa saling menggantikan antara G00, G01, G02, dan G03. Di mana subjek modalsnya ini harus didefinisikan menggunakan feed rate karena dia termasuk dengan pemotongan. Dia didefinisikan dengan pemotongan. Jadi kalau misalnya dengan cutting. Jadi kalau misalnya kalian menentukan G02 tetapi feed rate-nya atau nilai F-nya itu tidak ditentukan, itu otomatis tidak akan berjalan dia. Tidak akan berjalan, maksudnya tidak ada feeding di sana, tidak memakan. Secara formatnya sendiri, dia bisa menggunakan dua metode. Yang metode pertama, dia menggunakan IJK. Dia menggunakan IJK. Jadi N keberapa? Nomor blok N itu. Terus kemudian G02 tadi kita akan menggerakkan secara interpolation clockwise. Circular interpolation clockwise. Kemudian dilanjut XYZ adalah posisi akhir. Posisi akhir ya. Jadi titik akhirnya di mana? Itu di XYZ. Sedangkan IJK adalah itu nilai tengah atau sudut putarnya. F itu feed rate-nya. Itu kalau menggunakan IJK. Tapi kalau misalnya menggunakan yang kedua, G02, N atau nomor blok, terus kemudian G02, koordinat tujuannya XYZ, terus kemudian
ada R. R itu adalah radiusnya atau radial tadi. Radial atau sudutnya. Jadi R-nya itu dia berputar sebanyak apa R-nya. Kalau R2, oh berarti dia berputar ke arah titik tujuan dengan sudut, bukan apa ya, jari-jari. Dengan jari-jari sebanyak 2. Jadi bukan diameter ya, R itu radialnya. Jadi kalau misalnya R-nya 10, berarti dia dengan sudut 10 ke arah tujuan, jadi membentuk lingkarannya sejauh mana. Terus kemudian F-nya adalah feed rate-nya. Nah, ini contoh. Contohnya adalah, sini kita lihat ada sebelah kiri ada gambar di mana titik awalnya itu adalah titik awal yang saya tandai biru, start, di mana dia kalau secara koordinat dia ada di titik 1,4. Di titik 1,4, terus kemudian dia definisinya saya mau bergerak ke sudut 4,1. Ke titik 4,1. Dia bergerak ke 4,1. Nah, di sini dia didefinisikan bisa dengan 2 cara. G02 X, Y-nya itu adalah tujuannya. X-nya itu 4, X4. Y-nya itu 1. Berarti Y1. Z-nya mana? Dia tidak ada. Di sini masih menggunakan dua dimensi. Berarti dia menggunakan X dan Y. X dan Y kita ketahui menggunakan plane XY atau G17. Terus kemudian tadi Pak ada IJK. Tapi kok di sini menggunakan IJ saja? IJ tersebut seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, IJK, I itu relate dengan aksis X, J itu relate dengan aksis Y, K itu relate dengan aksis Z. Nah, seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama. Terus kemudian titik tujuannya, titik putarannya dia ke arah kanan, berarti searah jarum jam, G02. G02 ya. Yang ini oke. Terus X4 Y1 kita diambil dari sini. X4 Y1. Clear? Terus kemudian Pak dari mana? 0J itu -3. Nah, itu kalian dapat dari pengurangan. Star dikurangi center. Center dikurangi star. Coba kita cek. Ini mana? X dan Y ya. Kita lihat yang di sini ada 1,1. Berarti X-nya itu 1. X ya. Ini X. Ini X-nya 1. Y. X-nya 1. Ini X. Terus kemudian ini Y. Y-nya itu 1. Ini yang center ya. Center itu yang 1,1. Terus kemudian dikurangi titik star. Saya ubah warnanya. Ini X-nya itu 1. Y-nya itu 4. Nah, ini tinggal dikurangin. Ya, dia tinggal dikurangin. Hasilnya adalah 1 dikurangi 1, 0. Berarti X itu relate dengan I. Ya kan? I 0. Sama dengan yang ini. Terus kemudian ini Y. Y itu relate dengan J. Relate dengan J. 1 dikurangi 4. Berarti -3. I-nya 1. J-nya -3. Ini sama dengan yang di sini. Jadi, jangan salah. Jadi, center dikurangi start. Center dikurangi start. Oke. Di sini, di penjelasan di sebelah kanannya ini juga sudah diperjelas bahwa start point-nya sudah ketahui dari gambar, X1, Y4, terus kemudian endpoint-nya itu udah masuk ke kode tadi, yang X4, Y1 udah masuk juga. Terus kemudian kita ukurkan dengan incremental distance, misalnya dari start point ke center. Di mana di sini ditulis X dan Y. Di sini tapi untuk menghindari kebingungan di sini
nilai-nilainya di sini biasanya kita gunakan tadi I, J, K itu sesuai dengan relate aksisnya. I itu aksis X, Y itu aksis Y, K itu aksisnya K itu aksisnya Z. Contoh kedua. Di sini G02 membutuhkan pergerakan tadi endpoint. Sekarang kalau kita coba lihat dari gambar, dia bergerak ke arah sini. Berarti ini start. Ini start, ini itu end. Berarti di sini adalah apa tadi? Center ya. Center. Berarti kalau untuk menggunakan IJK, simpelnya adalah anggap saya menggunakan N05. N05, terus kemudian kita gunakan tujuan. Tujuannya misalnya di koordinat X2, ya ini X2, Y1. Berarti X2, Y1. Terus kemudian IJK-nya bagaimana cara mencarinya? Berarti tadi center dikurangi start. Centernya tadi X, ini Y. X-nya itu centernya itu 1, X-nya 1, Y-nya 1, terus kemudian star-nya X-nya 1, Y-nya 2. Kita kurangi, berarti ini I-nya 1, I-nya 1, J-nya minus 1. Berarti kita akan tulis di sini I0, 1 dikurangi 1 ya. I0, J minus 1, terus tambahkan feeding. Kan harus ada feeding ya. Tadi feedingnya anggap 5. Ini feedingnya tidak diketahui ya. Jadi sebagai contoh 5 misalnya. Ini untuk sebagai contoh yang kita menggunakan jika menggunakan IJK. Oke, kita kembali lagi. Bagaimana jika kita menggunakan jika kita menggunakan R. R itu adalah jari-jari atau radial atau radius dari titik tengah dari kalau kita memutar seperti memutar jangka. Ini dari titik sini ke titik sini. Itu dia memiliki jarak 3. Pak, apakah jaraknya negatif? Kan Y-nya negatif misalnya. Yang negatif itu J-nya negatif. Namanya jari-jari, tidak ada yang negatif. Dia pasti memiliki putaran atau dia akan berputar sejauh jari-jari positif, tidak ada jari-jari negatif ya. Diameter juga nggak ada diameter negatif kan. Semuanya pasti positif karena membentuk sesuatu bidang. Karena dia jaraknya itu 3, 3-nya dari mana? Dari titik start ke titik tengah atau titik tengah ke titik start. 1, 2, 3. 3 jari-jari. Berarti simpelnya dia N05, G02 karena dia berputar searah jarum jam. Ingat aja, putaran arah jarum jam. Oh, berarti ke arah di sini. Terus kemudian X4Y1 ini dari N-nya. Sesuai. Terus kemudian R3-nya itu dari sudutnya. Itu kalau simpel pada penggunaan diagram kartesius, tapi pada saat gambar kalian harus mampu untuk membayangkan bagaimana jika menggunakan R, apakah bagaimana jika saya menggunakan IJK tadi. Jangan sampai keliru. Karena ini sifatnya masih mudah ya, karena dia sifatnya siku-siku. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia tidak siku-siku, nah itu atau misalnya tidak lurus, nah itu perlu dihitung lagi. Misalnya contoh sudutnya seperti ini. Nah, ini kan tidak lurus ya kalau kita naik garis misalnya. Oke, itu R contoh ini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini contoh yang ini juga sama. Dia sama tadi, misalnya N5, terus titik tujuannya adalah X2,
Y1, X2 Y1, betul. Terus kemudian R. R-nya berapa? Dari titik ini ke titik ini ya kita tinggal putar aja. Jadi dia berputar sejauh 1. R1. F-nya 5. Itu contohnya. Ini contoh masih gampang. Ini penjelasan yang saya gunakan tadi. Nah, tapi ada penjelasan lain. Lihat. Ini kan sama kata dia. Di sini adalah not. Penggunaan R tadi, R-nya ternyata lebih gampang, Pak. R itu ternyata dibatasi. Jika menggunakan pergerakan maksimumnya itu hanya sampai 90 derajat saja. Tapi kalau misalnya ternyata 95, 100, nggak bisa pakai R. Mau tidak mau harus pakai IJK. Tapi kalau misalnya di bawah 90, boleh dipakai R. Tapi kalau karena kita sedang belajar, nanti di dalam soal itu ada keterangan apakah kalian boleh menggunakan R atau boleh menggunakan IJK. Itu harap ikuti pedomannya ya, aturannya. Di sini yang saya jelaskan tadi sudah ya, center dikurangi star sehingga menghasilkan radiusnya sekian. I, J. Kalau ada Z berarti di sini K. Itu hubungannya, X itu dengan I, Y dengan J, Z dengan K. Terus kemudian di sini nilainya sama tadi ya. Kalau di sini anggapnya saya tadi F-nya 5, misalnya itu juga sama. Oke, ini masih jelas. Nah, sekarang kita lihat ada contoh G02. Ingat, G02 adalah pergerakan makan circular interpolation clockwise. Kita lihat. Oke. Bentar. Bentar, ini kok nggak bisa di-play ya? Oh. Bentar. Oh, di sini bisa. Kita lihat di sini deh. Start. Coba ya kita full screen lagi. Lihat, dia arah pergerakannya itu dari sini menuju sini. Itu bisa dilihat bahwa itu masih searah jarum jam. Masih searah jarum jam. Lihat, dari sini kan. Ini lagi sekolah. Di mute dulu ya. Nah, lihat, ini pergerakannya dia masih clockwise atau searah jarum jam. Jadi dia arah memotongnya sirkular, berputar searah jarum jam, clockwise ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi di bubut atau di LED di pembubutan ya. Oke. Ini tuh. Kita start lagi. Nah, ini lihat, dia berputar miring searah jarum jam. Jika dilihat dari atas ya. Oke. Nah, dia berputar sini searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Ini miring mungkin lebih mudah ya untuk dipelajarinya. Oke, selanjutnya
models dengan tadi G02, sekarang ada juga tentang circular interpolation atau counterclockwise. Di mana formatnya sama dengan yang G02, cuman hanya membedakan ganti G02 jadi G03. N atau nomor program keberapa. Nah, ini yang membedakan G02 jadi G03. Terus kemudian XYZ menjadi titik tujuan utama, titik akhir. Terus kemudian IJK disesuaikan tadi dengan sudut putarnya atau radiusnya tadi. F-nya itu feedingnya. Nah, ini penjelasannya juga sama. Yang membedakan adalah G03 itu definisinya adalah circular interpolation counterclockwise, CCW. Kalau clockwise tadi biasanya disingkat CW ya. Clockwise. Kalau counterclockwise jadi CCW, counterclockwise. Ini penjelasan. Oke, penjelasannya itu kemudian definisinya dia sama. Hanya saja tadi itu berputar searah jarum jam ke arah kanan. Nah, ini dia berlawanan arah jarum jam, yaitu ke arah kiri. Kalau yang lupa arah jarum jam kemana, silahkan sambil lihat jam. Oh, jam berputarnya ke arah kiri atau ke arah kanan. Ini searah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam. Tuh. Terus bagaimana cara pengerjaannya? Itu sama kayak tadi, yaitu center dikurangi start. CS, center dikurangi start. Center dikurangi start. Oke. Centernya ini, startnya yang ini. Seperti itu. Cara perhitungannya sama dengan yang tadi. Center dikurangi start. Centernya 2. Oh, ini agak ini nih. Agak loncat. Ini X sama X ya maksudnya. Ini Y sama Y. Jadi X2 dikurangi X2, 0 kan? Ya, maka I-nya 0. Terus kemudian Y1 dikurangi Y2, 1 dikurangi 2 pasti minus. Y kurang 1. Nah, di sini sama dengan yang G02, untuk penggunaan R, dia hanya maksimum sampai 90 derajat saja. Hanya sampai 90 derajat saja. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya kurang lebih sama dengan yang tadi. Terus kemudian hasilnya jadinya adalah yang di bawah. G03, X1, Y1, dan I0, J-1. Di sini contohnya misalnya satunya itu adalah satuannya inch misalnya di sini ya. Ya, ini contoh aja sih. Bisa inch, bisa mikro, bisa apa satuannya? Milimeter, sentimeter, itu tergantung dari settingan atau satuan yang sudah diatur oleh mesin CNC-nya itu sendiri. Oke, bagaimana dengan R-nya? Ya tinggal digambar aja. X2, Y2, X2, Y2, misalnya ini ya 1, 2, 1, 2. Nah, misalnya dia di sini senternya, terus kemudian X2, Y1, saya salah nih. Contoh ya, kita coba X2, Y1 senternya. X2, Y1. Berarti di sini dia senternya. Startnya X2, Y2. Berarti X2, Y2. X2, Y1, X2. Senternya di sini. Berarti senternya di sini, berarti dia bergerak tadi ke arah X1, Y1. Berarti ke arah sini. Jadi dia bergerak, kalau saya perbesar, sorry saya hapus, kurang lebih tadi kayak gini ya. Y2, X1, X2, Y1, dan X2, Y2, dia bergerak ke arah finalnya, yaitu yang di sini yang biru. Itu pergerakannya. Kemudian R-nya berapa? Ya tinggal hitung R-nya. R-nya hanya 1. Oke. Circular interpolation. Ya, ini ada pengulangan supaya lebih ingat bahwa dia G03 adalah circular interpolation
CCW atau counterclockwise. Dia bergerak ke arah kiri. Di mana harus kita menentukan ini ada pergerakannya itu adalah ke arah kiri, di mana XY-nya ini adalah N atau akhirnya, ya N tujuannya. Terus cara menghitung IJ-nya adalah C dikurangi S. Jangan lupa. Kemudian kalau misalnya dihitung lagi, C dikurangi S. Kita gunakan XY ini. X-nya itu center 11, X1, Y1. Terus kemudian center. Center dikurangi star. Starnya X4, Y1. Berarti tinggal dikurangi. Berarti ini I. I-nya 1 dikurangi 4, yang 3. Berarti Y-nya itu J. 1 kurangi 1, no. Hati-hati, ininya jangan sampai salah. Hati-hati, kalau ternyata yang menggunakan adalah Z dan X, berarti harus diganti, bukan J, tapi K. Ya sama, I-3 J0, terus kemudian R-nya dari mana? Ya tinggal lihat dari ilustrasi dari gambar. Terserah kalian menggunakan mana, mau menggunakan IJK atau menggunakan R, dibebaskan. Tetapi Arab pahami lagi soalnya. Soalnya harus menggunakan apa, IR atau IJK. Gitu. Terus kemudian lihat lagi studi kasusnya. Apakah lebih dari pergerakannya 90 derajat atau tidak? Kalau melebihi 90 derajat, berarti tidak boleh menggunakan R. Apa sana? Nah, ini ada note-nya lagi. Tadi sudah dijelaskan. Kalau R itu hanya kurang dari atau sama dengan, ya, less than or equal to 90 degrees. Itu jangan salah penggunaan. Lebih mudah R ternyata 91, nggak boleh berarti ya. Tapi jika menggunakan lebih dari 90, sebetulnya menggunakan trigonometri, yaitu IJK atau nilai dari IJK. Oke, ini adalah contohnya. Ini kayaknya masih tidak berjalan otomatis. Ini juga sama. Nah, contohnya ini adalah tadi G03, circular interpolation counterclockwise. Kalau melihat dari arah pergerakannya, bisa dilihat dia bergerak ke arah sini. Itu mirip dengan arah pergerakan dari counterclockwise. Jadi kalau misalnya dilanjutkan, ini bisa saja membentuk bola ya, secara bola itu. Jadi dia counterclockwise. Kalau dia bergerak dari arah titik pusat, sini bergerak ke arah sini. Oke, selanjutnya jika menggunakan mesin milling, dia arah pergerakannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, sama seperti tadi. Cuman yang membedakan, ini contohnya itu dia membentuk lingkaran ya, tapi pada saat praktiknya bisa saja dia hanya bergerak sejauh misalnya dari sini ke sini aja. Itu milling, itu bisa aja. Ini G17, 18, 19 sudah ya di minggu lalu. Kita reminder kembali bahwa G17 itu adalah XY, so nggak kelihatan. XY, G18 itu XZ, kemudian G19 YZ. Terus kemudian apa Pak hubungannya plane ini dengan G02 dan G03? Nah, kita lihat. Pada saat menggunakan XY, G02 counterclockwise, clockwise, berarti searah jarum jam. Itu. Terus kemudian counterclockwise-nya G03, dia berlawanan. Sesuai. Terus kemudian pada saat YZ, ini G17 ya. Sedangkan yang ini I adalah G19. Apa adalah YZ.
di mana G02 itu searah jarum jam, G03 berlawanan arah jarum jam. Clear, ini sama. Terus ada yang berbeda dengan ZX plane yang G18. Nah, dia arah putarannya itu agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena aksisnya itu dibalik. Yang lain itu XY, YZ gitu ya. Nah, sedangkan yang ini dia dibalik jadi ZX. Jadi sifatnya kebalik. Jadi Z-nya menjadi vertikal, Z-nya jadi horizontal, X-nya jadi vertikal. Sehingga itu mengubah orientasi dari putarannya. Sebetulnya tergantung sudut pandang sih. Bisa dilihat di sini. Kalau yang di sini jelas kebalik. G03 kan harusnya searah jarum jam. Kenapa menjadi G03 harusnya berlawanan ya counterclockwise. Kenapa jadi di sini jadi searah jarum jam, sedangkan G02 harusnya searah malah jadi counterclockwise. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang ini, dia jelas berlawanan atau bertentangan. Tetapi jika kita lihat dari arah sudut sini ya, itu betul. Makanya tergantung dari sudut pandangnya. Sudut pandangnya sebetulnya arah gerakannya kemana gitu ya. Gitu. Jadi kalau lihatnya itu seperti lihat di mesin milling sih. Mesin milling kalau misalnya dia bergerak ke arah Z, terus Z-nya berputar, berarti dari sini kelihatan dari sini ke sini. Itu jadi arah putaran hubungan antara G17, 18, 19 plane-nya dengan arah pergerakan dari circular interpolation clockwise atau counterclockwise. Nah, ini dipermudah, dipersingkat tadi XY atau G17 ini masih sama, ini counterclockwise, ini clockwise. Terus kemudian YZ berarti G19. Ini sama counterclockwise, clockwise. Nah, sedangkan ZX G18 dia kebalikannya. Ini clockwise, ini counterclockwise. Karena dilihatnya tadi sudut pandangnya secara terbalik. Mungkin muncul pertanyaan, Pak, gimana cara untuk kenapa bisa kebalik? Gitu. Nah, ini sebetulnya dilihat dari plan yang ada pergerakan plan yang digunakan pada mesin CNC-nya. Jadi kalau misalnya di CNC-nya ternyata pada saat aplikasinya malah kebalik, nah ini makanya di pelajaran ini ditunjukkan kembali jangan sampai terjadi hal seperti itu. Tetapi mungkin sih hal ini tidak terlalu dipikirkan karena di beberapa produk CNC yang sekarang itu sudah ada yang namanya simulator. Jadi kita input program atau kode, kemudian muncul simulasi. Kita menggunakan ZX, kemudian G02. Betul nggak sih? G02 kebalikannya. Nah, dia akan mensimulasi. Dia akan mensimulasi kode yang tadi ada di yang kita input. Apakah betul clockwise atau counterclockwise? Khawatir misalnya kalian sebagai programmernya ragu, misalnya. Itu bisa dicek dulu. Nah, terutama yang di alat atau di mesin punya kita nanti, kalau misalnya lab sudah selesai akan dipasang, nah itu kita menggunakan mesin CNC yang sudah ada program simulasinya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, ini ada yang dinamakan dengan G04 atau kita namakan duel. Duel G04 formatnya simple. N atau nomor blok keberapa ya, G04, terus kemudian spasi P. P-nya P berapa? Nah, P-nya itu apa? P2, P4. Nah, P itu juga didefinisikan adalah sebagai waktu. Tergantung dari mesinnya. P-nya itu satuan waktunya apa? Apakah
1/1000 detik atau misalnya per detik atau per apa. Nah, itu di spesifikasi waktunya itu ditentukan. Misalnya ternyata satuannya adalah detik, ya kita mau 2 detik berarti P2. Nah, kemudian itu untuk penjelasan P-nya. Kemudian penjelasan duel-nya itu apa? Duel itu adalah si tools itu, anggaplah tools anggap drill atau milling yang digunakan ini, itu dia berputar, masuk. Biasanya untuk pergerakan CNC, dia pada saat dia bergerak dari titik, anggap sini titik A, dia bergerak ke titik B, itu biasanya dia dari A, B, terus sudah dari B, dia langsung setelah mencapai titik B, dia akan balik lagi ke titik A. Secara program. Tetapi ada kalanya pada saat kita mendrill atau kita mengetap atau kita misalnya menggunakan milling, ada kalanya kita membuat drill dari titik A ke titik B, ternyata kita perlu nahan dia selama 2 detik. Nah, tujuannya apa? Bisa saja banyak sekali fungsinya untuk duel ini. Apakah misalnya untuk mengeluarkan sisa gram yang ada di dalam? Jadi karena dia berputar, terus kemudian dia naik lagi ke atas, gram yang tadi di dalam, yang terperangkap dia akan tertarik ke atas. Itu bisa saja fungsinya seperti itu. Atau fungsi keduanya adalah dia untuk memberikan diameter atau kedalaman yang konstan. Nah, kadangkala kalau misalnya dari A ke B, terus B langsung ke A lagi, dia tidak diam atau duel dulu, itu akan menyebabkan setidaknya ujungnya itu tidak sampai ke si ujung titik ininya, dia tidak sampai ke tahan di dalamnya. Tidak sampai ke ujung gitu ya. Itu tujuannya bisa menggunakan duel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Halo, cek. Saya stop. Ya, Silakan diulangi nih Pak. Ya, diulangi. Pertanyaannya Pak. Oke Pak, yang pertama, nah ketika di mesin bubut kan yang clockwise sama counter clockwise memang terlihat perbedaannya. Jadi ketika kita mau mendapatkan bagian yang kecil hingga besar, berarti kan pakai clockwise. Kalau yang emang mau membentuk bola, pakai counter clockwise. Nah kalau di milling ini kan tadi kalau saya lihat videonya kan hampir persis sama ya Pak ya. Terus eh, cara memang kita tahu nih, oh kalau memang kebutuhan kerjanya ini pakainya clockwise, kalau kebutuhan kerjanya ini pakainya counter clockwise. Nah itu spesifikasi ini kapan dipakainya gimana Pak? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, eh, tadi kan kalau memang R itu dipakai sampai 90 derajat maksimalnya. Nah itu kalau kalau contoh codingan yang misal derajatnya 45, terus atau derajatnya 30. Karena rata-rata yang kalau tadi saya lihat derajatnya itu 90 derajat atau kebentuknya 1/4 lingkaran. Nah itu kalau misalnya dapat sudut-sudut istimewa kayak gitu, tidak tidak mendapatkan sudut yang istimewa, itu programnya gimana Pak? Itu sih Pak pertanyaannya. Oke. Saya coba lagi share screen ya. Saya coba kalau yang pertanyaan pertama, ya di mute dulu ya bentar. Oke, untuk yang pertanyaan pertama tadi Raditya kan nanya pada saat dibubut itu terlihat yang satu bentuk bola, yang satu membentuk tidak bola itu ya, seperti cembung. Nah, patokannya jangan gitu. Patokannya tetap lihat dari arah putarannya.
Jadi pada saat tadi anggap ini ya, apa tadi benda kerjanya bentuknya seperti ini, yang silinder tadi. Nah, tapi pada saat dia bergerak dari titik ini, yang tengah, kalau misalnya kalau clockwise arah jarum jam, berarti dia berjalan seperti ini kan. Dia pasti membentuknya yang terpotong adalah yang ini. Nah, yang terpotong kan yang saya arsir ungu ini ya. Nah, itu yang terpotong. Tetapi pada saat menggunakan ke counter clockwise, nah counter clockwise tadi kan arah putarannya gini kan, misalnya kan, atau saya ulangi. Arah putarannya itu sebetulnya lihat dari arah putarannya sampai sini set. Nah ini kan udah sampai ujung kan, jadi sebetulnya seperti bola sih. Tetapi ini kan kalau dia bergerak, toolsnya itu bergerak dari menggunakan pahat kanan. Nah, ini kan menggunakan pahat kanan karena dia ada di kanan, ada di sini, dia bergerak ke arah sini. Nah, itu akan berbeda jika dia menggunakan ternyata pahat kiri. Nah, kita menggunakan pahat kiri, misalnya dia ada di sini. Ada di sini ya pahat ini. Nah, pada saat dia bergerakan di sini, nah ternyata pada saat di sini, jika dia menggunakan clockwise arah jarum jam, dia akan bergerak seperti ini. Nah, dia akan seperti bola tadi yang di counter clockwise, ya kan? Ini yang sorry. Nah, ini yang kalau dia menggunakan G02 yang clockwise. Tapi kebalikannya, jika dia menggunakan counter clockwise seperti ini, nah, dia tidak akan menjadi bentuk bola. Jadi patokannya jangan kalau dibubut jadi bola, ini jadi bola bukan. Tapi tetap dilihat dari arah putarannya, clockwise atau counter clockwise. Ini kan counter clockwise, jadi tapi dia nggak bola. Kalau yang tadi dia counter clockwise, tapi dia bola. Karena tadi gini kan dia. Sama aja kan, dia arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi itu satu. Kalau dibubut. Nah, berikutnya kalau misalnya dari tampak atas nih menggunakan milling itu tampilan kalau misalnya saya hapus dulu yang ini, sorry. Nah, tampilan yang milling itu kalau tampak samping itu kan yang ini ya, ini tampak samping ya. Tampak samping ya. Kalau tampak samping itu kan si pahat itu dia bergerak dari atas ke bawah kan gini. Ini adalah pasti sumbunya adalah sumbu Z. Nah, kalau yang di tampak atas, yang bagian atasnya itu kita tidak bisa melihat pergerakan pahat karena pahat itu Z. Di sini tidak ada sumbu Z karena Z itu karena kita lihat dari atas kan, pergerakan pahatnya nggak kelihatan. Makanya dia ada pergerak adalah X dan misalnya Y ini. Anggap ini adalah diagram Kartesius. Nah, dia ada pergerakan itu. Nah, untuk pergerakan arah putarannya negatif, arah putarannya itu clockwise atau counter clockwise, ini dilihat dari tadi yang XY-nya. Patokan XY, XY ternyata masih menggunakan kalau G02 berarti clockwise. Berarti dia ada pergerakan kalau dari sini, dia bergerakan sini. Kalau misalnya dari sini berlawanan arah jarum jam, dia bergerak ke sini. Contoh misalnya seperti itu, berputar, membentuk sirkular. Jadi dapat dilihatnya ke arah mana sama aja, mau X mau Y, mau dari atas mau miring mau dibubut, intinya sama. Jadi dia pergerakannya lihat dari arah putarannya. Oke, ini clear ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Pak, gimana jika kita sudutnya tidak 90, sudut spesial itu sama aja. Contoh misalnya kita menggunakan diagram Kartesius nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Misalnya, ternyata saya mau bergerak nih dari sudut X4, Y5. Di sini ya, X4, Y5. Kan? Terus saya mau bergerak ke arah berapa nih yang tidak spesial, misalnya 2 mungkin
Nah, ini star, ini N. Nah, dia kan bergeraknya seperti ini ya. Nah, pada saat dia bergerak seperti ini, kita harus menentukan bahwa dia itu sebetulnya bergerak ke arah sini itu bergerak menggunakan sudut berapa? Menggunakan sudut berapa? Nah, kalau misalnya tadi 90 derajat, otomatis dia putarannya sama seperti kita menarik kalau kita tarik ini ya. Kalau kita tarik gini kan dia tidak bisa lingkaran. Kalau yang lingkaran ini kan kita sudutnya pasti 90 ya. Ya, karena bentuknya lingkaran gini. Tapi kalau misalnya dia akan membentuknya sudutnya ternyata seperti ini, oke. Nah, kalau yang dimaksud adalah misalnya sudutnya tidak spesial seperti ini, otomatis kalian harus menentukan titik pusatnya mau yang di mana yang digunakan. Titik pusatnya. Pernah nggak kalau di gambar teknik atau di AutoCAD atau di SolidWorks atau di CATIA kalian gambar menggunakan apa ya fungsinya? TTR ya, tangan tan radius. Nah, pada saat kalian menggunakan tangan tan radius, itu titik awalnya itu yang di sini. Ini saya jadi jelaskan gambar teknik nih. Kalau misalnya kalian dia akan menarik ini ke arah sudut ini. Nah, ini yang kalian tentukan untuk titik tengahnya atau apa tadi C ya, titik C, titik center. Pada saat dia diputar menggunakan titik center yang di sini, oh sini udah pasti dia akan bergerak dari sini ke sini. Karena sumbunya yang ini. Sama kayak kalian pakai jangka. Sama kayak pakai jangka. Pak, apakah sudutnya ini 90 derajat? Tinggal dihitung aja. Sudut ininya berapa? Sudut ininya. Mungkin 20 derajat lah gitu. Itu tapi kalian harus menentukan. Udah menentukan sudut posisi ujungnya di sana, terus kemudian titik senternya yang di mana. Makanya pada saat yang tadi pada saat perhitungan kalian harus menentukan titik senternya di berapa gitu. Kebanyakan ini teori ya, tapi kebanyakan pada saat praktiknya di lapangan menggunakan milling ataupun bubut, penggunaan sudut itu biasanya sudut yang sederhana. Sudut sederhana itu misalnya tadi ya yang dibilang apa tadi? Dibilang Radit itu adalah sudut-sudut yang spesial. Sudut spesial itu misalnya kelipatan 30, 60, 90 atau kelipatan 45, 90, 135. Nah, nanti dia sudutnya adalah sudut saya hapus dulu ya. Nah, dia sudutnya itu adalah sudut spesial. Nah, contoh misalnya dia di titik 4, 5 di sini ya. Di titik 45 itu adalah start. Nah, pada saat harusnya kalau 90 derajat dia berputar ke arah counterclockwise, itu kan bisa kita lihat anggap yang gampang lah ya. Dia turun 2, gerak 2. Berarti dia 2, ini ada 2 di sini. Jadi X2, Y3. Pasti senternya di sini. Pasti senternya di sini. Kalau kita tarik garis, oh udah ketahuan. Senternya di sini, jaraknya sama. Di sininya 2, sini 2. Ini 2, ini 2. Ya kan? Nah, tapi ada juga jika kita menggunakan menggunakan sudut 135, ini kan 45 ya. Kalau misalnya dia bergerak menggunakan di titik yang sini, yang kuning misalnya, dia bergerak 45 derajat. Itu masih bisa kita tarik senternya di sini atau sudut spesialnya di sini. Nah, jika memang kelipatannya 1 ya, atau kelipatannya 2, berarti kalau 1 berarti setengahnya 45. Jadi kalau kelipatannya 3, beda lagi. Berarti kita bisa setting 90 dibagi 3, berarti bisa 30, 60, 90. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke itu ya, Pythagoras atau balik lagi ke trigonometri pada saat pembacaan diagram Cartesius ini. Ya gitu mungkin Raditya ada tanggapan balik silakan. Oh, cukup Pak. Berarti kalau yang untuk poin pertama mah yang harus diperhatikan putarannya Pak ya. Kalau untuk hasilnya berarti tergantung pahat apa yang kita gunakan ya Pak. Ya, betul. Yang pertanyaan pertama tadi betul. Pahat yang digunakan pahat apa? Kalau pahat Oke baik Pak. Oh, tapi bentar, takut lupa.
pada saat menggunakan pahat, hati-hati. Yang perlu diperhatikan adalah putaran spidol. Kalau misalnya putaran spidolnya, contoh, misalnya, ini, kenapa warna ini? Contoh, ini benda kerja, ya, benda kerja. Tapi ternyata kalian berputar benda kerja ini di spindle ya, ini caknya, terus dia berputar searah jarum jam, misalnya ke arah sini. Tetapi kalian menggunakan itu di pahat kiri, misalnya di sini. Misalnya nih, menggunakan di pahat kiri ini. Menggunakan di pahat kiri ini. Nah, otomatis ada kemungkinan itu tidak cocok. Nah, makanya lihat dulu pahat kirinya pada saat dia berputar searah jarum jam, dia akan motong nggak? Nah, nanti ada kalanya dia itu akan jadi hanya kalau dari tampak samping, dia karena berputar ke atas ya, pahatnya itu gini. Ke arah sini. Jadi akhirnya dia tidak motong, tapi gesek ke arah benda kerja ini, benda kerja berputar ke sini, dia gesek. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ke atas, ya pahatnya memposisikan jangan gesek, tapi makan. Kalau misalnya dia ke arah sini, berarti pahatnya setidaknya kalau mau gini, berarti gini kan. Pahat kanan misalnya. Nah, berarti dia makan. Si ininya akan bersentuhan langsung dan menahan. Kalau yang ini, dia akan gesek di posisi yang ini. Jadi yang pertama, yang menentukan itu adalah betul pahatnya, pahat kiri atau pahat kanan. Terus kemudian pada saat menentukan pahat kiri, pahat kanan, jangan salah, lihat dulu putaran spindalnya. Spindalnya clockwise atau counter clockwise gitu. Jangan sampai nanti sudah pilih yakin kita gunakan pahat kanan, ternyata gesek aja. Itu kan nggak aneh juga. Ini juga kalau yang di sini, tapi kalau bergeraknya dia ke arah spindalnya bergerak ke arah counter clockwise, ya dia nggak bakal motong. Jadi gesek aja. Jadi nggak bakal potong si pemakanannya. Itu. Oke, itu aja Raditya. Nanti mungkin kalau bisa ada waktu nanti kita selipin tentang teori pahat kiri, pahat kanan. Walaupun sebenarnya itu di luar ini ya, apa? Di luar program ya, bukan pemrograman. Itu harusnya di apa ya? Teknik produksi mungkin. Oke, nanti kita coba sisipkan. Ada lagi silakan yang bertanya.